Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. One day at a time, sweet Jesus. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Help me, Lord, show me the way. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, that is more not that then. Pushing and shoving, crowding my mind. So for my sake, Lord, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I am asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time.
Tiba waktunya kami renungkan firman-Mu, seperti lagu yang kami nyanyikan. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu, beri kami kekuatan hari demi hari menjalani perjalanan hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu renungan firman Tuhan. Pagi hari ini masih tentang Hakim Simson. Belajar dari kesalahan dan kelemahan kita. Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 22. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnya semuanya, beserta palangnya. Diletakkan di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Setelah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum dipakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu, dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidur, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta padamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya.
Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah, dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Bapak Ibu, Simson telah membunuh banyak orang Filistin, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Kemudian ia mulai mengincar kota besar, yaitu Gaza. Orang Filistin mengepungnya di pintu gerbang kota, tetapi ia mencabut pintu gerbang kota itu dan meletakkannya di atas bukit. Tindakan ini menunjukkan bahwa ia telah membobol pertahanan kota itu dan mempermalukan pasukan Filistin. Peristiwa ini menyadarkan bangsa Filistin bahwa Simson tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan pasukan. Akhirnya mereka menggunakan perempuan yang adalah kelemahan Simson. Kelemahan yang paling menonjol dalam diri Simson adalah selain kurangnya penguasaan diri, yaitu perempuan, keinginan mata, dan seks. Sehingga setiap kali bertemu dengan wanita cantik, hasratnya untuk memiliki begitu besar. Ia jatuh dalam pelukan pelacur. Di ayat 1 kita baca tadi. Tidak lama berselang ia jatuh cinta pada perempuan di lembah Sorek yang bernama Delila. Dialah yang kemudian menyebabkan kehidupan Simson menjadi hancur dan tragis, walau belum berakhir kisahnya. Setelah diketahui kelemahannya, dicukur rambutnya, ditangkap, lalu dibutakan kedua matanya, dibelenggu, dan dijadikan budak. Saya katakan kisahnya belum berakhir, tetapi momen ini menjadi pelajaran bagi setiap orang percaya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan. Ladang pelayanan adalah juga peperangan secara rohani. Kita mesti belajar dari kisah Simson ini, menyadari kelemahan-kelemahan kita, dan jangan sembrono dengan kelemahan kita. Mestinya kesadaran akan kelemahan kita membuat kita berhati-hati, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Walaupun Simson seorang nasir Allah yang diberi karunia kekuatan yang luar biasa, tetap bisa jatuh. Ada pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jangan main-main dengan diri kita, dengan dosa, dengan kelemahan-kelemahan kita. Jangan menganggap enteng dosa. Dari kisah Simson kita belajar, sadari kelemahan kita, waspadai dan atasi. Yang kedua, jangan main-main dengan dosa. Dosa sekecil apapun membawa akibat. Oleh karena itu,
Mari kita mohon kepada Tuhan agar kita senantiasa mawas diri terhadap kekurangan-kekurangan kita. Dan selalu berhati-hati dengan dosa. Hidup dalam kekudusan dan dalam pimpinan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, ini semua anugerah-Mu. Dan oleh kebenaran firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami, berapapun hebatnya karunia-karunia yang Engkau nyatakan kepada kami, kami tetap harus menyadari kelemahan-kelemahan kami, untuk kami berhati-hati di dalamnya. Dan kami tidak boleh main-main dengan dosa. Allah Roh Kudus, bimbinglah setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu hidup dalam kesucian dan kebenaran firman-Mu, hidup dalam jalan-Mu. Tuntunlah kami setiap langkah kami, hari demi hari, setiap saat. Tunjukkan jalan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu, beri kami kekuatan, karena kami lemah tanpa Tuhan. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami. Inilah doa kami mengawali sepanjang minggu ini dan hari ini, dalam kami berjalan bersama dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap waspada, tetap semangat. Shalom.